Optimistis sih IHSG bisa mencapai level 10.000 seperti yang dikatakan Pak Purbaya juga di tahun ini? Ya, jadi kami melihat masih ada ruang bergerak, bahkan mencapai 10.000 itu masih mungkin ya. Karena kita lihat ya dalam 3-4 bulan terakhir ini memang IHSG terbantu dengan faktor positif dari beberapa saham seperti saham konglomerasi, tapi juga yang berhubungan dengan metal mining. Okay. Nah, kalau kita lihat secara makro globalnya, kalau kita melihat di luar negeri ya, negara-negara maju itu in terms of debt to GDP rasionya, hutangnya, itu sudah tinggi sekali. Ya. Jadi misalnya kita lihat Amerika, debt to GDP rasionya itu 125%, kemudian terus Kanada itu sekitar 115%, Prancis 117%, UK sekitar 105%. Artinya dengan fiskal, maksud debt to GDP ratio yang begitu tinggi, tentunya beberapa global investor itu mereka melihat ada concern apakah fiskal tersebut sustainable atau enggak. Jadi mereka sudah mulai rotasi sedikit ke yang berhubungan dengan metal mining karena itu merupakan real asset, komoditas, dan juga ke negara-negara emerging market. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat debt to GDP ratio kita itu baru 41%. Dibandingkan dengan negara-negara maju tadi yang 100% lebih, kita jauh lebih aman. Nah, jadi makanya kalau kita lihat dalam 3-4 bulan terakhir, di IHSG kita itu mendapat arus beli investor asing itu sekitar 40 triliun. Karena mereka melihat debt to GDP ratio kita aman 41%, valuasi murah, dan kita juga merupakan negara penghasil komoditas. Nah, jadi kalau kita ulas lagi ya, pernah terjadi tahun 1970 atau 1980 itu merupakan era-era emas untuk negara berkembang dan komoditas. Kemudian terjadi lagi di tahun 2000 sampai 2010. Itu juga era yang bagus untuk emerging market dan komoditas. Ya. Nah, kita melihat ke depan ya, mungkin tahun 2025 ini dan beberapa tahun ke depan, kita melihat merupakan era kembali untuk emerging market dan komoditas lagi. Artinya momentumnya cukup pas ya Pak di tahun 2026 ini, apalagi tadi dikatakan terkait dengan potensi metal and mining sektor ya Pak ya. Nah, beberapa waktu lalu khususnya di RDG Desember lalu Pak, Bank Indonesia ini kan mensinyalkan bahwa potensi penurunan suku bunga acuan ini masih akan berlanjut. Nah, kalau dari pandangan Anda sendiri, potensinya seberapa besar, kemudian instrumen mana nih yang paling diuntungkan? Ya, jadi gini ya, jadi kita lihat dulu keadaan fiskal deficit dan current account deficit di Amerika. Nah, jadi fiskal deficit di Amerika itu sekarang sekitar minus 6%. Ya, jadi mereka fiskal deficit 6%, current account mereka juga minus 3% defisit. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, fiskal deficit kita masih sangat disiplin, sekitar minus 2,7%. Current account kita juga sekitar minus 0,75%. Artinya dengan fiskal keadaan keuangan Amerika yang bisa dibilang twin deficit, mereka memerlukan bantuan dari The Fed untuk menurunkan suku bunga mereka. Itu dari fiskal mereka ya. Nah, kalau kita telaah lagi, sebenarnya dari sisi consumer purchasing power di Amerika itu juga sudah ada tanda-tanda pelemahan. Nah, kita kita bisa melihat data dari tingkat delinquency. Delinquency itu adalah kredit yang sudah nggak dibayar 90 hari. Baik di kredit untuk kredit mobil atau kredit card biasa, itu sudah tinggi sekali. Nah, artinya mereka memang benar-benar memerlukan penurunan suku bunga supaya rakyatnya ini bebannya teringan, dan juga untuk secara negara mereka juga perlu interest yang lebih rendah supaya beban interest expense-nya dari satu negara itu juga menjadi lebih murah. Jadi kita melihat memang masih ada kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga 1 mungkin 2 kali tahun 2026, dan itu bisa memberi ruang bagi BI rate untuk turun juga. Berapa besar Pak probability-nya? Yang mana nih? Bank Indonesia. Mungkin 50%. 50%. 50-75%. Oke, artinya seiring dengan era suku bunga rendah yang akan terus berlanjut, instrumen investasi apa nih Pak yang akan mungkin menjadi primadona? Apakah mungkin sektor-sektor perbankan ini akan bangkit Pak? Karena tahun 2025 sebetulnya kan sudah ada injeksi likuiditas juga, tapi tampaknya belum tercermin juga ya Pak. Nah, jadi dengan kemungkinan penurunan suku bunga baik di Amerika dan juga di Indonesia, kami melihat yang pertama adalah aset kelas pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, itu akan tetap sangat menarik. Reksadana pendapatan tetap, oke. Jadi kalau tahun lalu kira-kira reksadana pendapatan tetap itu memberikan return kira-kira 11-12% karena penurunan BI rate sebanyak 125 bips. Tahun ini juga
returnnya masih cukup baik karena kan ada prospek penurunan suku bunga ya. Nah kemudian kalau dari sisi saham tadi seperti yang telah kami sampaikan bahwa secara global makro itu melihatnya adalah penurunan the Fed sehingga itu akan menyebabkan dolar indeks melemah sehingga itu akan menjadi angin segar buat metal mining. Ya, jadi kita melihat sangat menarik untuk yang metal mining ini, apalagi kalau misalnya kita juga memperhitungkan faktor geopolitik, ya kan. Nah kalau dari sisi perbankan, sektor-sektor perbankan, sektor consumer itu juga menarik karena value belum terlalu bergerak banyak. Jadi itu ada value faktor yang sangat-sangat menarik secara fundamental. Jadi bisa dipertimbangkan juga. Masih ada upside potensial juga ya Pak ya. Nah menimbang berbagai sentimen yang ada saat ini, apakah Anda melihat bahwa seperti apa minat investor terhadap memilih instrumen fixed income, kemudian deposito hingga ekuitas sebagai underlying produk reksadana? Ya, jadi kalau kita lihat nasabah-nasabah kami, mereka mulai melihat melirik pendapatan tetap. Jadi kalau money market mereka sudah sangat mengenal itu sangat-sangat bagus untuk likuiditas. Nah, tapi dengan prospek penurunan suku bunga, nah kami selalu mengedukasi bahwa ada aset kelas lain yang tidak terlalu agresif dan bisa memberikan pendapatan return yang baik juga. Nah, itu mereka bisa kita edukasi untuk mulai masuk ke fixed income, ya kan. Tapi kalau misalnya ada nasabah kami yang memang sudah profil resikonya sudah memang termasuk tinggi dan mereka sudah terbiasa berinvestasi ke saham atau aset kelas lain, saham bisa menjadi aset kelas yang menarik juga buat mereka. Nah, apakah tadi reksadana pendapat tetap bisa menjadi pilihan untuk jangka pendek maupun menengah, Pak? Iya. Nah, jadi kita melihat sebenarnya penurunan suku bunga The Fed ini itu akan 1-2 kali di semester pertama 2026. Nah, jadi kita melihat semester pertama 2026 ini itu merupakan waktu yang cukup baik bisa diakumulasi untuk reksadana pendapatan tetap.